Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang diberi oleh Bapak Dosen Ferry Supriyanto, SMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sari Puspita, NIM 1912211035. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmani Astayu. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Tetapi ada juga yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai manajemen sumber daya manusia, desain pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, seleksi karyawan, dan arti penting sumber daya manusia bagi organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang akan dipergunakan. Alasan perlunya desain pekerjaan yaitu 1. Seringnya terjadi konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Yang kedua, sifat unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas tertentu. Yang ketiga adalah perubahan-perubahan lingkungan, organisasi, dan perilaku karyawan. Yang keempat adalah kemampuan tersedianya karyawan. Alasan perlunya desain pekerjaan, berbagai harapan sosial, desain pekerjaan juga dipengaruhi oleh harapan masyarakat. Misalnya, masyarakat di mana lokasi pabrik berada. Walaupun tidak memiliki keterampilan, tetapi menuntut lapangan kerja buat mereka. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam desain pekerjaan. Spesifikasi tugas atau teks individual, apa perbedaan tugas yang harus dilaksanakan. Spesifikasi metode untuk melaksanakan setiap tugas, bagaimana tugas akan dilaksanakan. Mengkombinasikan tugas-tugas ke dalam pekerjaan-pekerjaan spesifik yang akan diberikan kepada individu-individu. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan dalam desain pekerjaan. Pendekatan mekanistik, pendekatan sosioteknikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. 1. Lingkungan fisik pekerjaan. Yang kedua yaitu jadwal kerja alternatif. Yang ketiga aspek legalitas. Yang keempat dasar tenaga kerja. Unsur-unsur desain pekerjaan. Otonomi, mempunyai tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Variasi, memiliki bermacam pekerjaan sehingga tidak mempengaruhi rutinitas. Identitas tugas, memiliki kejelasan atas tugas yang diemban. Umpan balik, memiliki kesempatan memberikan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Tujuannya adalah menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan kerja kualitas kerja. Manfaat analisis pekerjaan. 1. Menetapkan bisnis nasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Yang ketiga, merencanakan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Yang keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama. Yang kelima, menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilannya. Yang keenam, menetapkan standar prestasi kerja. Yang ketujuh, merencanakan pengembangan karyawan potensial. Yang kedelapan, membantu revisi struktur organisasi. Yang kesembilan, yaitu mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan. Tahap 1, persiapan analisis pekerjaan, yaitu identifikasi pekerjaan, penyusunan daftar pertanyaan. Tahap 2, pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner, kombinasi.
Tahap 3, penyempurnaan data. Analisis pemula data yang berguna yang dipakai penyaring data yang relevan dan tidak relevan. Kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Penggunaan analisis informasi pekerjaan. Job description adalah pertanyaan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu job specification adalah menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat-syarat yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu standar prestasi kerja, berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan kerja karyawan dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan kerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melni Rais, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu dengan NIM 191221045. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Malayu SP Hasibuan. Ya. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktek untuk mengelola manusia dalam sebuah jabatan manajerial, termasuk di dalamnya merekrut, menseleksi, melatih, memberi imbalan, menilai kinerja karyawan, memelihara, serta mempertahankan karyawan. Selanjutnya adalah manajemen personalia. Manajemen personalia adalah penyedia pemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka menurut Dale Yard. Administrasi kepegawaian adalah penempatan orang-orang ke dalam suatu perusahaan. Andrew S. F. Sikula. Baiklah, perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia dianalisis secara makro. Karyawan adalah aset, bukan orientasi strategis. Pengembangan program baru fokus pada pelanggan eksternal. Orientasi pengembangan manajemen sumber daya informasi dan personalia. Sedangkan manajemen personalia dianalisis secara mikro. Karyawan, faktor produksi, orientasi administrasi, bereaksi terhadap masalah. Fokus pada tertib administrasional, orientasi kedisiplinan, administrasi file atau catatan personalia. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penataan staf, pengarahan, pengawasan. Perencanaan adalah tujuan dan standar peraturan. Prosedur adalah pembagian tugas, departementisasi, pendelegasian wewenang, dan koordinasi. Penataan staf, hiring, rekrutmen, seleksi, standar kerja, kompensasi, evaluasi kerja, bimbingan, pelatihan, dan pengembangan. Pengarahan adalah memulai pekerjaan, pembina moral, memotivasi, pengawasan, menentukan standar, membandingkan kinerja dengan standar, dan tindakan korektif. Selanjutnya adalah proses manajemen sumber daya manusia. Berusaha mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, pengurangan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, dan tunjangan. Baiklah, mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting? Baiklah,
Tujuan perusahaan sulit terwujud tanpa peran aktif karyawan sebagai perencana, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan. Mengatur karyawan sulit dan kompleks. Karyawan memiliki perasaan, pikiran, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen. Komponen manajemen sumber daya manusia memiliki 3 bentuk. Yang pertama, pengusaha, orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kedua, karyawan, penjual jasa, tenaga pikiran, dan memperoleh kompensasi atau upah dan gaji. Yang ketiga adalah pemimpin atau manajer, orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Peranan manajemen sumber daya manusia menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. Menetapkan penarikan seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan prinsip the right man in the right place and the right man on the right job. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa D. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Memonitor undang-undang perburuan dan kebijakan balas jasa sejenisnya. Memonitor perkembangan serikat buruh. Selanjutnya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama adalah fungsi manajerial, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengorganisasian atau mengorganisir semua tenaga kerja, pengarahan semua karyawan, pengendalian atau mengendalikan semua karyawan. Selanjutnya adalah fungsi operasional, pengadaan sumber daya manusia, penarikan analis atau manajer bertindak sebagai bapak bagi karyawan, bawahan diperlakukan dengan baik dan diberi fasilitas, menimbulkan bosanan, karyawan menjadi manja, malas dan produktivitas kerja menurun atau laba perusahaan menurun. Yang selanjutnya adalah pendekatan sumber daya manusia. Karyawan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat, kepentingan hidup yang harus diperhatikan agar hidup layak dan sejahtera. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan manajerial. Organisasi sangat tergantung pada manajer. Kehidupan kerja pada prestasi karyawan sangat tergantung pada atasan langsung. Selanjutnya adalah pendekatan sistem sosialis. Organisasi berhasil bila ada sistem sosial yang terintegrasi dan terjalin harmonis. Sistem internal dan eksternal. Sistem internal, karyawan dan atasan. Sistem eksternal, serikat buruh, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan proaktif. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kontribusinya kepada karyawan, manajer, dan organisasi melalui antisipasinya terhadap masalah yang akan timbul. Bila tidak, masalah akan lebih sulit dipecahkan. Peluang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia untuk pertumbuhan. Peluang pengembangan sumber daya manusia menciptakan sinergi dari keberagaman melalui keberagaman pikiran dan hati yang mandiri dan berbakat akan dapat membuka potensi peluang bisnis. Melalui cara ini diharapkan dapat menciptakan sinergi sejati dalam perusahaan untuk mencapai titik puncak. Peluang pengembangan sumber daya manusia yaitu memupuk kepemimpinan, membangun budaya kreatif, dan banyak lagi yang lainnya. Sumber daya manusia masa depan. Manajemen masa depan bertujuan meningkatkan return of investment atau ROI, produktivitas dan kualitas hidup manusia. Manajemen masa depan berdasarkan tindakan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Manajemen masa depan akan menghadapi isu inflasi, sumber daya yang makin langka, nilai sosial, budaya, masyarakat, teknologi, hubungan karyawan dan manajemen, etika, tanggung jawab sosial, konflik dan globalisasi. Manajemen masa depan akan menghadapi masalah yang datang dari sektor industri dengan jasa, dan untuk itu perlu informasi yang dicari dengan sistem informasi manajemen yang baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abi Wahyudin dengan NIM 1812200063. Baiklah, saya akan menjelaskan
Seleksi karyawan. Definisi seleksi. Seleksi adalah proses bertahap untuk memperoleh dan memanfaatkan berbagai informasi mengenai para pelamar pekerja, guna menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai karyawan. Proses seleksi dimulai dari masuknya surat lamaran dan diakhiri dengan keputusan untuk menarik karyawan baru. Langkah-langkah dasar proses seleksi: menetapkan kriteria yang diinginkan. 2. Memilih berbagai prediktor ragam informasi yang diperlukan untuk melakukan seleksi dan teknik-teknik penilaian. 3. Menentukan waktu yang tepat untuk mengukur setiap prediktor. 4. Mengelola informasi yang terkumpul dan mengambil keputusan seleksi. Aspek-aspek dalam pemilihan prediktor. 1. Alternatif teknik yang akan digunakan. 2. Validitas. 3. Reliabilitas. 4. Legalitas. 5. Reaksi pelamar. Teknik-teknik menilai pelamar. 1. Riwayat pribadi pelamar. 2. Pemeriksaan referensi dan latar belakang. 3. Tes tertulis. 4. Simulasi kerja. 5. Pusat penilaian. 6. Wawancara. 7. Tes kesehatan. Tahap-tahap seleksi. Wawancara awal, tes kerja, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, pemeriksaan kesehatan, wawancara dengan calon atasan, tinjauan kerja nyata, keputusan penarikan karyawan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sari Jaulandari, NIM 1912212127P. Saya berasal dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes kerja. Terdapat 4 jenis tes kerja. Yang pertama, tes psikologi, berguna untuk mengukur kepribadian, logika, nalar, dan kreativitas. Yang kedua, tes pengetahuan, berguna untuk mengukur kemampuan verbal, spasial, numerik, dan kepemimpinan. Yang ketiga, tes kinerja, berguna untuk mengukur koordinasi fisik, visualisasi ruang, kemampuan bekerja dengan angka dan nama, serta pemenuhan tuntutan kerja. Yang keempat, tes sikap, berguna untuk mengukur kejujuran serta sikap terhadap pekerjaan dan nilai-nilai. Jenis-jenis wawancara. Terdapat 5 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan bersifat spontan, tidak direncanakan terlebih dahulu, berguna untuk menilai kecocokan pelamar dengan pekerjaan. Kedua, wawancara terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan yang sudah baku, berguna untuk mendapatkan hasil yang valid, terutama jika jumlah pelamar cukup banyak. Ketiga, wawancara campuran, kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, berguna untuk mendapatkan jawaban yang bisa dibandingkan satu sama lain, namun juga memberikan informasi yang cukup mendalam. Keempat, wawancara keperilakuan, pertanyaan-pertanyaan didasarkan pada situasi hipotesis, rekaan terhadap situasi nyata, untuk melihat cara si pelamar memecahkan masalah, berguna untuk menilai kemampuan nalar dan analitis pelamar dalam situasi yang cukup menekan. Kelima, wawancara stres, serangkaian pertanyaan yang keras dan beruntun yang sengaja diberikan untuk membuat si pelamar marah, berguna untuk mencari karyawan yang tepat untuk pekerjaan-pekerjaan yang penuh stres seperti menangani keluhan. Proses wawancara. Terdapat 5 proses wawancara. Yang pertama, persiapan perwawancara, penciptaan keakraban, pertukaran informasi, penutupan, dan evaluasi. Kesalahan dalam pewawancara. Yang pertama, halo efek, yaitu mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang terbatas tanpa memandang berbagai karakteristik lainnya dari si pelamar. Misalnya, cenderung menerima orang yang murah senyum dan menolak orang yang memakai jeans tanpa melihat kemampuan mereka yang sesungguhnya. Kedua, pertanyaan mengarahkan, kecenderungan mendikte pelamar agar memberikan jawaban tertentu. Misalkan, apakah Anda suka? Apakah menurut Anda itu penting? Dan sebagainya. Bias pribadi,
Pewawancara mendasarkan penilaiannya pada prasangka pribadi terhadap kelompok tertentu. Misalnya, menganggap seseorang tenaga penjual yang baik harus berpostur tinggi, atau menganggap pekerjaan tertentu lebih cocok untuk pria dan pekerjaan lainnya untuk wanita. Yang terakhir, dominasi pewawancara. Pewawancara lebih banyak berbicara tentang kelebihan dirinya sendiri atau mengajak pelamar berbincang-bincang mengenai sesuatu yang tidak relevan dengan tujuan wawancara. Kesalahan peserta wawancara: tidak serius, berbicara terlalu banyak, membual, tidak mendengarkan, tidak mempersiapkan diri. Nama saya Rama Tridharma dengan NIM 1812270, kelas 5 RSC Manajemen Sore. Di sini saya akan memaparkan materi yang mengenai tentang rekrutmen. Pertama, rekrutmen internal. Keuntungannya yakni yang pertama, lebih murah, yang kedua, lebih cepat, yang ketiga, waktu orientasi lebih singkat, yang keempat, meningkatkan motivasi kerja, dan yang kelima, memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Kelemahan rekrutmen internal yang pertama adalah membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru. Kedua, menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Yang ketiga, memperkecil kelompok pelamar potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, NIM 1812139. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Metode rekrut eksternal 1. Pelamar datang dan menulis lamaran sendiri. 2. Rekomendasi dari karyawan, teman, anggota, keluarga, karyawan, atau karyawan perusahaan. 3. Agen penetapan tenaga kerja, layanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman, penerbit SCR, periodik, web, ST, email. Metode rekrut eksternal 2. Iklan, surat kabar, majalah, televisi, radio, dan manajemen lainnya. 1. Web address, mengurangi pekerjaan dan keuntungan, mengidentifikasi perusahaan dan menerbitkan bagaimana cara melamar. 2. Bill address, iklan SCR tertutup, pelamar yang diminta mengirim lamaran ke PO Box tertentu atau email atau pada alamat surat kabar. Peluang karir. Sebuah media massa profesional yang telah memiliki reputasi di kalangan pelaku bisnis Indonesia memberikan peluang pada Anda untuk bergabung sebagai 1. Accession eksekutif AC, 1. Pendidikan S1, 2. Pria wanita maks 35 tahun, 3. Memiliki kendaraan sendiri, 4. Sudah pengalaman minimal 1 tahun di media cetak, 2. Sekretaris redaksi, 1. Wanita, 2. Belum menikah, 3. Pendidikan MIT D3 sekretaris, 4. Menguasai komputer, 5. Lebih diutamakan bisa bahasa Inggris. Metode rekrut eksternal 3. 1. Departemen atau dinas tenaga kerja, 2. Eksekutif share firm atau handhunter, 3. Organisasi profesi atau keahlian, 4. Asosiasi pekerjaan, 5. Program pelatihan kerja, 6. Pekerjaan SWAN atau MIS, jasa keamanan, penelitian, baby sister, jasa hiburan. 7. Open house, 8. Lamaran tidak diterima. Kriteria keberhasilan proses rekrutmen. 1. Jumlah pelamar,
2 jumlah panggilan atau penawaran, 3 jumlah diterima, 4 jumlah penempatan yang berhasil. Pengertian seleksi. Suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamaran yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. 2. Proses pemilihan dan penetapan di antara calon-calon pengisi jabatan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Seluruh proses pemilihan dan penetapan karyawan secara efektif. Mengapa seleksi harus dilakukan dengan cermat? 1. Kinerja manajer SDM tergantung pada kinerja pada bawahan. 2. Biaya rekrutmen atau pembekerjaan tinggi. 3. Implikasi dari pemberi kerjaan karyawan secara tidak kompeten adalah hal dan bisa berakibat tuntutan terhadap kalian dalam pekerjaan. Tujuan seleksi untuk memperoleh 1. Karyawan yang kualitatif dan potensial. 2. Karyawan yang jujur dan berdisiplin. 3. Karyawan yang cakap dengan penetapan yang tepat. 4. Karyawan yang berterampil dan bersemangat dalam bekerjaan. 5. Karyawan yang memenuhi syarat undang-undang ketenagakerjaan. 6. Karyawan yang tidak bekerja sama secara vertikal dan horizontal. 7. Karyawan yang dinamis dan kreatif. 8. Karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. 9. Karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. 10. Karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. 11. Mengurangi tingkat absen dan turnover karyawan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi. 1. Penawaran tenaga kerja atau jumlah pelamar. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmanias Kayu dengan NIM 191221032. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan SDM. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses berpikir tentang arah tindakan masa depan yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu menjelaskan tindakan apa yang perlu diambil, kapan dan oleh siapa. Ini juga menjelaskan skenario terbaik, skenario terburuk, dan pekerjaan yang diharapkan, dan sebagainya. Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Jadi, bagaimana hubungan perencanaan planning dengan rencana atau plan? Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Produk dari perencanaan adalah rencana. Dalam suatu rencana ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Mengapa perencanaan SDM penting bagi organisasi atau perusahaan? Melakukan perencanaan SDM dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting dan harus dilakukan secara maksimal. Jika perusahaan tidak melakukan perencanaan dengan benar, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk menawarkan permintaan demand dan penawaran supply SDM di masa depan. Tujuan perencanaan SDM adalah menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya masing-masing, usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsional. 6 alasan pentingnya perencanaan SDM.
bagi perusahaan. Yang pertama, kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. 3. Dapat menghemat biaya. Keempat, mendorong perilaku proaktif. Yang kelima, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Dan yang terakhir, terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Fungsi perencanaan SDM. Yang pertama, memperbaiki penggunaan SDM. Yang kedua, memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi. Yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan baru. Yang keempat, mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Yang kelima, membantu program penarikan tenaga kerja. Yang keenam, mengkoordinasikan program-program personalia yang beda-beda, rencana penarikan dan seleksi. Proses perencanaan SDM. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dan alternatif yang ada menjadi rencana, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya yaitu keuntungan perencanaan SDM efektif, yaitu ada 4. Yang pertama, manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Yang kedua, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang ketiga, tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Dan yang terakhir, pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Adapun sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu. Yang pertama, inventarisasi persediaan sumber daya manusia. Yang kedua, prokes sumber daya manusia. Yang ketiga, penyusunan rencana sumber daya manusia. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perencanaan SDM. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.